obat adalah seni. Ini yang harus diperhitungkan betul ya. Jadi double blind, blinding itu cara pemberian obat itu ya. Sedangkan sampling itu mau randomisasi, stratifikasi atau matching itu cara pengambilan sampel. Jadi kalau blinding itu beda gitu ya. Blinding itu cara pemberian obat ya. Jadi blinding atau masking itu untuk studi eksperimental ya ada 4 ya, no blind, single blind, double blind dan triple blind. Yang terbaru adalah triple blind ya. Jadi peneliti, sampel atau responden dan penganalisa tidak tahu ya obat yang diberikan kelompok obat mana ya. Kalau bias itu jadi any effect at any state of investigation tending to produce result that depart systematically from the truth ya. Nah, untuk randomized control trial ini yang harus hati-hati betul adalah juga termasuk bias pengukuran ya dan bias respon ya. Ada 5 bias biasanya. Bias seleksi, bias respon, bias pengukuran, bias indikasi dan bias peneliti ya. Ya. Ada recalling bias, journal bias, risk factor bias dan outcome bias dan interval bias itu jarang ya. Jadi yang biasanya 5 itu yang biasa terjadi pada RCT gitu ya. Jadi cara mengatasi bias itu terutama selection bias itu adalah randomisasi gitu ya. Nah, untuk bias peneliti hati-hati kalau untuk mengatasinya ya dengan cara sampelnya di matching atau di stratifikasi ya atau dengan cara blinding gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah kalau untuk judul pertama itu randomisasi dengan dilakukan oleh farmasi dengan menggunakan metode randomisasi blok ya, dibagi berdasarkan 66 per kelompok gitu ya. Jadi kalau yang nomor 2 itu hanya 69 dari 2 kelompok yang mencapai akhir dari rencana total 108 yang seharusnya 3 kelompok tadi sudah saya ngomong di depan ya pada aspirin ya. Nah, blinding di sini dia pakai triple blind ya pada yang pertama ya sampai penganalisa juga tidak tahu gitu ya. Nah, ini kira-kira ya kelompoknya ya. Kenapa cuma 69 ya, mestinya 30-an semua ya. Jadi 108 itu 35, 34, mestinya satu lagi adalah 35 juga paling tidak ya. Ya. Nah, ini tapi yang terakhir ini yang clopidogrel cuman 18 diterminasi ya, di stop ya karena adanya efek harmful ya. Oke. Nah, kalau yang tamsulosin lain lagi, selanjutnya adalah jadi pada kelompok 2 ini dinyatakan bahwa dilakukan randomisasi dengan membagi 2 kelompok gitu ya. Jadi ternyata dari 98 pasien dibagi 2 itu 49. Tapi mereka jujur mengatakan bahwa dari 98 72 pasien yang dianalisa gitu ya. Dalam arti itu berapa kurangnya ya? 26 ya. Nah, itu kita bisa lihat dari 26 tidak dianalisa, 16 loss follow up, 5 protokol curation dan 2 karena efek samping ya, dan 3 tidak dijelaskan. Jadi kita bisa menilai apakah ini ada bias penelitian dalam penelitian ini, apakah ada bias penelitian ya, karena dia single blind gitu ya. Dan itu angka drop on-nya tinggi sekali, lebih dari 20%. Coba kita bagi 26 dibagi 98 berapa persen kira-kira ya. Ya ini bagaimana dia membagi 2 kelompok itu. Jadi dari kriteria inklusi ke kriteria eksklusi, kemudian menjadi sampel, kemudian dilakukan randomisasi, terbagi 2 lah ya. Jadi dalam arti yang kemudian kita tahu bahwa yang sampai terakhir adalah 72 pasien, 39 pada kasus tamsulosin yang diberi tamsulosin,
yang 33 itu pada kasus terazosin. Rencananya semuanya 49 ya. Jadi dari tamsulosin yang mengundurkan diri atau yang mengundurkan diri yang atau tidak lost follow up itu ada 10 ya, yang pada apa? Terazosin ada 16 jadi 26, totalnya 26 ya. Itu untuk nomor 2 ya. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 ya. Ini jadi setelah mendengar penjelasan tentang apa itu pemberian obat dan cara operasi kuretase itu, pasien disuruh atau responden disuruh memilih 2 dari 1 ya, 1 dari 2 itu ya. Nah, kalau tidak bisa memutuskan baru ditentukan oleh si penelitinya. Jadi tidak ada randomisasi, tidak ada no blind ya, karena cara pemberian berbeda, satu kuretase dan satu dengan pemberian obat, ya kan? Ini balik lagi pertanyaan, apakah ada bias seleksi dan ada bias peneliti ya. Nah, ini cara mereka membagi kedua kelompok itu ya. Jadi tidak ada no randomization gitu ya. Jadi yang memilih obat itu 2 kali lipat daripada yang memilih kuretase gitu ya. 260 berbanding 133 gitu ya. Dari 260 itu 258-nya kira-kira 96% gitu ya, yang mencapai akhir. Kalau yang dari 133 itu 131 gitu ya. Jadi ada 99,2% itu yang mencapai akhir itu ya. Oke. Itu kira-kira cara mereka membagi kelompok itu ya, how were the subject assigned to group gitu ya, bagaimana membaginya ke setiap kelompok. Oke. Nah, study factors seperti yang saya di kuliah saya nomor 5 dan nomor 6 pada uji klinik itu adalah dan how are they measured. Study factornya itu adalah misal contoh apa yang tadi aspirin itu terhadap platelet agregasinya itu terhadap apa profil daripada PAP4 gitu ya. Jadi study factornya itu, sedangkan outcome factornya sendiri adalah aspirin gitu ya. Jadi yang dihitung adalah termasuk tadi yang profiler PAP4 ya, platelet agrometer reading for each agonist were converted to AC50 ya. Kalau pada yang judul kedua itu adalah yang study factor-nya adalah IPSS-nya gitu yang dihitung ya. Kemudian maksimum urinary flow rate ya. Kemudian VVR kalau yang pada yang judul ketiga ya, yang secara umum adalah kalau dia aborsinya tidak komplit itu dilakukan pada kunjungan yang selanjutnya ya. Kemudian baru dilakukan kuretase. Tapi ada yang langsung kuretase ya. Yang generally yang begitu yang tidak efektif dengan obat nanti dilakukan kuretase, tapi yang kalau dari awal kuretase tidak ada pengulangan gitu ya. Oke, itu kira-kira gambaran dari study factor-nya gitu ya untuk masing-masing judul itu ya. Jadi tolong diingat untuk randomized control trial outcome factor-nya itu adalah obat itu sendiri atau tindakan itu sendiri ya. Nah, selanjutnya adalah outcome factor di sini adalah to evaluate the biological efficacy low dose to compare against a medium ya. Jadi kita membandingkan antara low dose dengan medium dose ya. Dan satu lagi sebenarnya clopidogrel, tapi sudah saya jelaskan di awal tadi clopidogrelnya dibatalkan, di stop gitu ya. Nah, kalau jadi primary outcome-nya adalah mengurangi persentase agregasi, yang secondary-nya adalah meningkatkan IC50 ya. Sedangkan pada judul 2 membandingkan efektivitas dan keamanan daripada tamsulosin dan tetrazosin gitu ya. Sedangkan outcome pertamanya adalah itu yang di study factor adalah ini ya, Tmax dan total IPPS-nya ya, sudah tuh, kemudian PVR ya. Kalau secondary outcome-nya itulah efek samping obatnya ya.
Sedangkan pada judul 3 ini agak ada 3 tadi ya, efficacy, safety, dan acceptability ya. Ini. Nah, kemudian what are the potential confounder ya? Apakah ditentukan adanya faktor pengganggu dalam 3 penelitian itu ya? Ternyata tidak, karena seluruh pengambilan sampel semuanya secara randomisasi, tidak ada secara matching ataupun secara stratifikasi gitu ya. Kalau confounder adalah adanya salah satu faktor yang tidak hanya mempengaruhi faktor risiko, study factor, tapi juga mempengaruhi outcome factor ya. Contoh di sini saya buat adalah umur 65 tahun itu mempengaruhi penggunaan ENS, banyak yang menggunakan ENS, dan juga dia akan memudahkan terjadinya perdarahan pada saluran cerna. Nomor 7 tadi, apakah potential confounder dipertimbangkan dalam 3 penelitian ini? Tidak ya, karena semuanya dengan randomisasi ya. Kalau memang ada confounder pasti dilakukan dengan stratified random sampling ataupun dengan matching ya. Nah, judul pertama outcome measures, primary outcome, dan itu diketahui dari the patient will match for baseline ya. Jadi sudah ini kan ya, dipastikan bahwa baseline data kedua kelompok atau karakteristik data kedua kelompok itu match atau artinya homogen ya. Jadi layak diperbandingkan. Jadi tidak diragukan, tidak ada confounder di situ gitu ya. Nah, sedangkan pada judul kedua juga dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan secara statistik latar belakang kedua kelompok. Ya, maksudnya dalam arti karakternya juga sama, dalam arti homogen ya. Nah, pada yang ketiga ini ada sedikit bias seleksi ya di situ ya. Karena ternyata pada kelompok yang memilih untuk medical method itu lebih mudah dibandingkan yang mereka mendapatkan aborsi sebelumnya ya. Ya, jadi dan juga lebih banyak dibandingkan yang pada surgical absorption. Jadi seharusnya kedua sampel ini sama homogen ya, tapi tidak, ternyata lebih mudah gitu ya. Nah, ini kemungkinan terjadinya bias indikasi, tapi dinyatakan oleh mereka itu 48,5 dibanding 43,6% gitu ya. Selisihnya kira-kira 5%. Apakah ini mempengaruhi hasil penelitian dengan perbedaan 5% itu? Oke. Selanjutnya adalah, nah judul pertama ini statistik yang dilakukan adalah ya dengan menggunakan stata ya, stata. Jadi pada tabel 2 hanya menggunakan dependent t-test, yaitu hanya membandingkan efektivitas dalam kelompok saja, tapi tidak membandingkan antara kedua kelompok. Jadi sesungguhnya konklusi dalam penelitian ini yang pertama ini belum terjawabkan gitu ya. Mestinya after juga ada analisa mana yang lebih efektif antara yang dosis rendah dan dosis menengah ya. Sedangkan pada judul kedua ini walaupun diomongkan secara karakteristiknya sama, ini kedua kelompok homogen, tapi pada tabel ketiga ini tamsulosin efektif secara bermakna terhadap total IPPS ya. Sayangnya tidak dilakukan analisa antar kelompok lagi gitu ya, terhadap masing-masing endpoint ya. Jadi antar kelompoknya tidak dilakukan lagi ya. Jadi itu hati-hatinya, makanya kita membaca daripada suatu jurnal ya. Jadi jangan mentang-mentang karena jurnalnya berbahasa Inggris pasti hasilnya bagus, belum tentu gitu ya. Jadi kadang-kadang di abstrak itu menjebak kita kayak clickbait dalam ini ya, dalam media massa tertentu itu clickbait aja supaya kita mau melihat gitu ya. Tapi itulah kira-kira yang harus kita kritisi gitu ya. Nah, pada judul ketiga ini jadi dilakukan dia dengan kategorikal aja ya, tidak dilakukan dengan melakukan uji T seperti yang kelompok 1 dan 2. Inilah salah satu contoh randomized control trial yang hanya menggunakan persentase gitu ya. Jadi dia ngomong tidak lebih efektif, cuman lebih banyak gitu ya. Dia hanya menggunakan scoring semuanya ya, baik
dari efficacy, safety maupun acceptability. Oke. Selanjutnya adalah jadi secara umum kesimpulannya dapat dikatakan bahwa judul pertama, low dose aspirin is effective to medium dose aspirin, did not afford superior inferiority platelet aggregation in vitro after coronary surgery. Jadi 69 dari 72 menyelesaikan penelitian untuk judul itu ya, judul pertama itu ya. Ya, sebenarnya yang 108 tadi kita ya, tapi itulah salah satu analisanya masih kurang yang after ya, itu untuk judul pertama. Judul kedua juga begitu ya, yang afternya juga tidak dilakukan gitu ya. Ya, walaupun dia ngomong sama efektif antara tamsulosin dan terazosin in treating, cuman before after masing-masing kelompok saja. Tapi jadi permasalahan untuk contoh kedua ini adalah 26 dari 98 itu ya, yang saya sendiri meragukan itu gitu ya. Nah, kalau yang judul ketiga ini medical surgery dan pengobatan ya, jadi secara persen saja bisa dilihat di situ ya, bahwa yang surgical lebih efektif secara persen, lebih acceptability lebih diterima dan lebih aman gitu ya. Oke. Dan yang terakhir adalah ini ya. Jadi saya menyerahkan kepada para mahasiswa untuk menyimpulkan dari 3 contoh itu apa kesimpulannya ya. Sudah saya kasih tahu tadi kelemahannya masing-masing ya. Jadi yang pertama itu mengevaluasi to evaluate efektivitas daripada low dose aspirin dibanding dengan medium dose gitu ya. Walaupun itu tadi yang terakhir saya ngomong tidak dijawab dengan after analysis gitu ya. Ya, walaupun di kesimpulan dikatakan bahwa dia katanya sama, padahal itu cuma dalam before after dalam kelompok masing-masing. Nah, kelompok clopidogrel was terminated in accordance with criterion owning to concern participant safety result itu ya. Tidak dijelaskan ya persetujuan ulang dari lokal riset etik. Nah, ini juga tugas dari bidang komite etik dari setiap fakultas ya. Jadi kalau ada kegagalan itu kapan harus mengulang, kapan harus maju ulang gitu ya. Itu harus clear ya. Ini jadi pelajaran dari setiap komite etik dimanapun adalah bahwa ada mesti tim monitoring ya, bahwa harmful itu memang ada gitu. Jadi tidak usah malu menyatakan itu ada gitu ya, sehingga penelitian itu hanya rencana 3 kelompok hanya menjadi 2 kelompok dan itu harus diselesaikan. Ya. Judul kedua inilah to compare the efficacy and safety tamsulosin dan terazosin ya. Dan ini yang jadi permasalahan yang saya ngomong tadi adalah banyaknya yang drop out ya. Dari 98 cuma 72 yang mencapai yang dianalisa gitu ya. Oke. Yang terakhir ini ya. Untuk yang penelitian yang ketiga atau jurnal yang ketiga, jadi apakah medical abortion effective surgical abortion for women who choose the method? Second, nah ini apakah semua itu terjawab ya? Dia menyatakan bahwa temuan mereka bahwa mifepristone dan medical abortion is safe, effective, and desirable alternative to surgical abortion in Vietnam, gitu ya. Moreover, while the medical abortion failure rate in our study exceed that surgical method, many Vietnamese women apparently are willing to accept increase of the failure since the most said they would choose medical abortion again and would recommend it to their friends gitu ya. Jadi walaupun beresiko tapi mereka merasa lebih nyaman dengan adanya kuretase ya. Demikian dulu untuk yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Tolong subscribe, share, and komennya ya. Terima kasih.